Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan pada saat ini kepada kita adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak akan bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun, yaitu kenikmatan untuk mau melakukan hijrah, kenikmatan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hakikat hijrah itu adalah ketika seseorang mau meninggalkan suatu yang dilarang, suatu yang buruk, untuk mengarah kepada sesuatu yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita di hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelanggengannya, dan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap Allah dalam keadaan yang terbaik insyaallah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, tauladan kita yang sempurna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sebagaimana tema kegiatan kita di hari ini yaitu hijrah hapus tato. Dari masjid kita berhijrah. Mudah-mudahan keinginan hijrah kita ini adalah suatu yang betul-betul diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang akan menghapuskan semua keburukan-keburukan kita di masa lalu insyaallah. Ada satu ungkapan yang mungkin sering kita sampaikan tentang hijrah, bahwa hijrah itu awalnya adalah taubat, kemudian prosesnya adalah istiqomah, akhirnya semoga husnul khatimah, dan tujuannya insyaallah sampai di jannah. Maka kita sering berpesan, keep your istiqomah. Jagalah istiqomah kita. Mudah-mudahan proses dari hijrah yang kita jalankan ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama tadi, hijrah itu awalnya adalah taubat. Awal dari hijrah adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah usaha seseorang untuk berhenti meninggalkan dan berusaha mengganti keburukan yang pernah dia lakukan di masa lalunya. Dan tidak ada manusia yang hidup di dunia tanpa melakukan keburukan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia tanpa terjatuh kepada kemaksiatan. Karena sudah karakter manusia, sunnatullah yang Allah tetapkan untuk manusia, bahwa manusia itu adalah makhluk yang akan banyak terjatuh kepada kesalahan. Maka kesalahan-kesalahan kita di masa lalu
Jangan sampai membuat kita kehilangan harapan. Jangan sampai membuat kita berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dengan perbuatan buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu, kita belum akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang terponis buruk. Kesalahan kita di masa lalu insya Allah tidak akan membuat kita menjadi orang-orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa seluruh manusia itu pasti akan banyak terjatuh kepada kesalahan. Beliau mengatakan kullu bani adama khatta'un. Setiap manusia, setiap Bani Adam itu pasti akan banyak terjatuh kepada kesalahan. Pasti akan banyak melakukan suatu kesalahan. Pasti akan keliru, pasti akan terjatuh kepada keburukan, pasti akan terjatuh kepada kemaksiatan. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah terjatuh kepada kesalahan, sebaik-baik orang yang pernah melakukan kemaksiatan adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali hijrah kita ini dengan bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, berusaha untuk memenuhi semua syarat-syarat taubat agar pertaubatan kita diterima oleh Allah dan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, ketika seseorang betul-betul bertaubat kepada Allah, Allah akan memberikan hadiah terindah kepada orang tersebut. Allah ketika memanggil hamba-hambanya yang gemar bermaksiat, Allah ketika memanggil hamba-hambanya yang banyak melakukan keburukan, bahkan sampai melampaui batas keburukannya, Allah pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan satu kalimat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakan kepada hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas dalam kemaksiatan, dalam keburukan, dalam kesalahan, Allah Subhanahu wa taala masih memanggil mereka dengan panggilan hamba-hambaku. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang terlanjur melakukan keburukan sampai melampaui batas dalam keburukan mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengampuni semua dosa yang pernah dilakukan oleh manusia selama manusia itu berusaha untuk bertaubat dari kemaksiatan dan keburukan tersebut. Dan ingat tadi kita katakan, ketika ada seseorang yang berusaha untuk bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan hadiah terindah. Bukan hanya Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa yang pernah dilakukan, bagi orang yang berusaha betul-betul bertaubat kepada Allah, Allah akan gantikan, Allah akan rubah keburukan yang pernah ada pada dirinya dengan kebaikan-kebaikan, dengan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, ketika Allah menyebutkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar yang Allah ancam dengan hukuman yang berat, Allah bilang apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ayat ini bisa kita lihat dalam surat Al-Furqan ayat ke-70. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang melampaui batas dalam perbuatan dosa, orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa besar akan Allah hukum dengan hukuman yang berat, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Illa man taba, kecuali orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan tersebut, wa amana wa amila amalan salihah,
kemudian dia berusaha memperbaiki keimanannya dan berusaha mengganti perbuatan buruk yang pernah dia lakukan dengan amal-amal saleh, dengan perbuatan-perbuatan baik. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itu akan digantikan bentuk keburukan yang pernah mereka lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Ketika ada seseorang yang melakukan dosa kepada Allah, kemudian dia bertaubat, maka dosa yang pernah dia lakukan itu akan Allah rubah bentuknya menjadi pahala kebaikan. Maka sangat-sangat beruntung orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Sangat-sangat bahagia orang-orang yang betul-betul berusaha untuk jujur dalam bertaubat kepada Allah, karena setiap keburukan yang pernah dia lakukan akan Allah ganti menjadi pahala yang berlimpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang betul-betul berhijrah, yang mengawali hijrahnya dengan pertaubatan yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua dosa-dosa yang pernah dilakukan akan dihapuskan oleh Allah, dan bahkan keburukan-keburukan yang pernah ada pun Allah akan gantikan menjadi pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian proses dari hijrah itu adalah istiqomah. Ketika kita berhijrah, ketika kita berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, maka jangan heran dan jangan merasa aneh ketika banyak ujian yang akan menimpa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menguji kesungguh-sungguhan kita dalam berhijrah. Allah akan menguji keistiqomahan kita dalam berhijrah dengan berbagai ujian yang akan membuktikan kejujuran hijrah kita, yang akan membuktikan benarnya keinginan kita untuk menjadi baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan sekali-kali manusia itu mengira, jangan menyangka ketika dia menyatakan beriman kepada Allah, ketika mereka menyatakan berhijrah untuk menjadi baik, mereka akan dibiarkan oleh Allah tanpa diuji untuk membuktikan kebenaran hijrahnya, diuji untuk membuktikan jujurnya keimanan yang dia ungkapkan tersebut. Maka ketika kita menyatakan diri untuk berhijrah, menyatakan diri untuk menjadi lebih baik, jangan heran dan jangan kaget ketika nanti kita mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah berikan akan membuktikan jujurnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah berikan akan membuktikan istiqomahnya kita ketika berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga keistiqomahan kita, berusaha untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan dalam jalan yang benar, diberikan keistiqomahan oleh Allah ketika kita berusaha untuk berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu salah satu doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Kemudian ketika kita beristiqomah dalam hijrah kita, dalam keimanan kita, dalam kebaikan kita, insya Allah keistiqomahan itu akan mengantarkan kita menuju akhir husnul khatimah. Husnul khatimah yang kita dambakan, yang kita inginkan sebagai akhir dari kehidupan dunia kita, tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan usaha istiqomah yang sungguh-sungguh yang kita lakukan. Ingat, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam keterangan tafsirnya ketika menyebutkan ayat surat Ali Imran ayat ke-102, ketika Allah Subhanahu wa taala menuntut manusia, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.
Artinya bukan berarti manusia bisa men-setting kematiannya dalam keadaan yang baik atau yang buruk. Namun maksudnya adalah agar kita betul-betul berusaha istiqomah dalam hidup kita, supaya istiqomah itu akan mengantarkan kita kepada akhir yang baik sesuai dengan kebiasaan kita di saat kita hidup. Beliau mengatakan, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Siapa yang terbiasa hidup dalam kondisi tertentu, maka akan dimatikan oleh Allah dalam kondisi seperti kebiasaannya hidup. Maka istiqomah itu penting untuk kita usahakan. Istiqomah itu penting untuk kita jaga agar keistiqomahan kita bisa mengantarkan kita sampai di husnul khatimah. Ketika seorang berusaha untuk betul-betul istiqomah dalam kebaikannya, istiqomah dalam hijrahnya, istiqomah dalam keimanannya, istiqomah dalam keislamannya, insya Allah keistiqomahan tersebut akan membuat dia mati dalam keadaan husnul khatimah, akan membuat dia mati dalam keadaan seperti kebiasaan istiqomahnya waktu dia hidup, insya Allah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang betul-betul menjaga keistiqomahan, orang-orang yang betul-betul saling mengingatkan agar kita bisa istiqomah. Karena salah satu bentuk usaha agar kita bisa istiqomah adalah kita berusaha untuk saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan terhindar dari kerugian. Salah satunya beruntung mendapatkan husnul khotimah di akhir kematiannya adalah dengan cara terus saling mengingatkan untuk istiqomah, terus saling mengingatkan untuk terus berada di jalan kebaikan. Allah mengatakan salah satu sifat dari orang-orang yang akan terhindar dari kerugian adalah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Orang-orang yang selalu saling menasehati dengan sesamanya, dengan kawan-kawannya, untuk selalu berada di atas kebenaran, dan orang-orang yang saling menasehati dengan kawan-kawannya untuk terus bersabar di atas keimanan, bersabar di atas amal saleh, bersabar di atas hijrah yang akan sulit terasa. Kira-kira hijrah itu sulit nggak sih? Sulit nggak, Kang? Hijrah itu sulit. Karena ketika kita bisa istiqomah, maka kita akan diantarkan oleh istiqomah kita insya Allah kepada husnul khotimah. Kalau sudah husnul khotimah mati kita, kemana nanti di akhirat kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan akhir dari hijrah yang kita lakukan adalah agar kita bisa sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa berbahagia di surga nanti dengan mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Mudah-mudahan usaha hijrah yang kita lakukan dari masjid, kita mulai berhijrah, kemudian salah satu bentuk hijrah yang kita lakukan adalah menghapus masa lalu kita dari diri kita. Ya, ini kan masa lalu kan? Masa lalu ya, yang ingin kita hapus. Mudah-mudahan dengan terhapusnya tato-tato di tubuh kita, terhapus juga keburukan-keburukan kita di masa lalu insyaallah. Terhapus juga dosa-dosa kita di masa lalu insyaallah. Katanya sakit ya Kang ya? Anak pengen ngerasain tapi nggak ada. Oh. Jadi anak harus bikin dulu baru bisa ngerasain. Iya. Mudah-mudahan insyaallah dengan terhapusnya keburukan-keburukan yang ada di badan kita, mudah-mudahan terhapus juga dosa-dosa kita di masa lalu, terhapus juga keburukan-keburukan kita di masa lalu insyaallah, untuk kemudian kita ganti. Jangan cuma dihapus doang kan? Ya, kalau kita nyatet salah, dihapus, jangan cuma dihapus doang, ganti dengan yang benar catatannya. Ya, setelah kita hapus masa lalu kita yang buruk,
Dihapus buat bikin lagi, Stan. Loh, jangan dihapus untuk bikin lagi yang baru ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa hapus masa lalu kita, kemudian ganti dengan amal soleh yang ketika kita bisa melakukan itu, apa tadi kata Allah? Allah akan ganti keburukan yang pernah ada pada diri kita dengan pahala yang berlimpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang-orang yang dulu pernah melakukan keburukan, ketika dia bertaubat kepada Allah, kemudian taubatnya betul-betul, Allah ganti keburukan yang banyak itu dengan kebaikan. Bisa jadi kebaikannya melampaui orang-orang yang tidak pernah melakukan keburukan di masa lalu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Mudah-mudahan kita semua betul-betul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berhijrah, muhajir ilallah, orang-orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita diberkahkan oleh Allah, badan kita, harta kita, ilmu kita, dan tenaga-tenaga kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah sarana untuk mendapatkan dan melakukan kebaikan agar kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala.